mengapa sekarang namanya Ronaldo, Maradona setelah di Boca Juniors dengan gaji tinggi pengen ke Italia. Italia adalah sekolah tinggi yang nantinya ketika dia mengatur sepatu, dia jadi orang yang mencintai kemanusiaan. Sepak bola nih, saya mau tahu rumput di Indonesia bagaimana. Jadi jangankan itu ya, rumput pun menjadi hitungan. Saya katakan bahwa sepak bola sebenarnya memang harus dibungkus oleh sebuah keilmuan tersendiri yang dimana ini jadi ritual para tifosi untuk kapan dia bisa menang, kapan dia bisa terhibur sama ini gitu. Yuk kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi nggak bikin asam lambung. Dan kali ini kita cukup spesial karena kedatangan seorang tamu yang pastinya tifosi sudah kenal semua ya, yaitu Bung Rayana. Apa kabar Bung Ray? Baik. Mantap. Ini sebuah kehormatan nih buat kita nih, bisa ngobrol langsung bareng Bung Ray. Grogi gua. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Bung Ray sekarang kegiatannya apa jadi? Ya kalau yang melekat di saku saya masih wartawan, jadi wartawan bola, jadi gitu. Dan ternyata tidak bergini, tadinya politik, sosial budaya, tapi ketika tahun 90 saya bergabung dengan koran bola, ternyata lebih enak bicara bola. Dan satu lagi hikmahnya, kalau saya nggak menekuni sebagai wartawan bola, saya nggak ketemu anda. Wah, Terjun. untung berarti kita. Bung Ray milih bola. Tapi ngomong-ngomong soal tadi jurnalis bola, mungkin banyak yang taunya kan Bung Ray jurnalis bola ya. Ya. Mungkin belum banyak dari kita yang tahu Bung Ray dulu ini seorang pemain. Iya. Boleh cerita sedikit Ya, tentang lucu sekali. Saya memang paling paling gila bola dan menjadi pemain gitu. Jadi zaman dulu ada bocah gitu ya. Jadi tingkatannya kalau baru pemula umur 7 tahun, 6 tahun tuh bocah, nanti 10 tahun tuh anak disebutnya. Oh gitu. Terus ada sub junior, terus junior, baru masuk ke liga. Gitu. Itu sampai sekarang juga masih kayak gitu? Udah bubar. Bubar. Dulu kita ada istilahnya peningkatan yang memang benar-benar disiplin ilmunya harus begitu. Gitu. Dan saya bermain dipakai nomor 10 ya, artinya sutradara lapangan, rekantista. Iya, rekantista. dan juga ini, dan juga ban kapten pada waktu itu. Itu yang menjadi. Dan lucunya lagi, kita kalau main dulu di ini lapangan Persija, karena rumah saya dulu di Jalan Cendana, sebelahnya Istana Presiden. Nah itu Jalan Cendana, dekat ke Persija gitu, paling dekat gitu. Stadion Menteng. Jadi saya mulai menganalisa itu sejak kecil, ketika kadang-kadang saya tidak berada di lapangan di situ, tetapi saya menganalisa ketika ada liga provinsinya berjalan gitu. Itu jadi saya mengamati. Berarti ketertarikannya mulai dari situ. Iya, saya memang mencoba ya di ini tertariknya karena apa? Waktu dulu di Persija itu ada tribun penonton di mana Cina-Cina itu, terus tribun tukang dagang yang menjual sembari. Jadi kalau di stadion tuh ya, di tribun terbuka tuh bangsa kita beli ketupat sayur ada di sini, lucu sekali ini. Tapi yang di tribun yang Cina-Cina itu terjadi permainan yang artinya kamu pegang apa, ini pegang apa gitu. Itu yang saya lihat sudah kelihatan industri di situ. Walaupun itu kelihatan sedikit berbau judi ya untuk orang-orang. Ini ya, tapi ya itu di situ juga. Kalau soal menulis tentang bola, menganalisis keputusan untuk berkarir di situ sejak kapan dulu? Saya sejak ketika saya jadi pesepak bola sejak kecil, itu orang tua saya juga bekas ini, dia seorang kiai, tetapi dia dengan bola cintanya setengah mati karena mengajarkan sportivitas, kerjasama 11 lawan 11. Jadi kalau umpamanya ada di TV ada tayangan, saya harus duduk di sebelahnya dia, lihat ini, dengerin aja analisa orang yang bawa ini. Itu juga pengetahuan yang namanya otodidak dari saya. Ini. Di samping orang tua saya ada wartawan. Jadi kalau bukunya sudah dicatat, artinya fundament keyakinan seseorang Muslim, Kiai Haji Zaka Surya. Nah di situ dia kasih tahu bahwa dia juga wartawan dulunya. Zaman Soekarno itu wartawan dan juga ini. Nah, jadi semuanya itu wartawan jatuhnya ke saya dari. Aduh, sorry, cut dulu. Bung Rayana, maaf, suaranya bisa di. Iya, boleh. Apa?
Apa kalau lanjut aja? Ya oke. Ini mau di posisi mau dirubah nggak? Apa kalau lanjut aja? Oke. Oke. Paling ya nyambung ke apa namanya tentang perjalanan Bung Rai dari mulai kayak main bola gitu, jadi pemain bola, terus kemudian jadi jurnalis, lalu kemudian ibaratnya bisa pergi berkesempatan ke kiblatnya nih pada saat itu sepak bola dunia. Oh iya, Italia. jadi kelas saya pindah jadi pesepak bola, jadi wartawan dan segalanya itu memang dimulai ketika saya juga bermain di kelas sub-junior. Sub-junior itu. Jadi ketika main, saya sebagai bam kapten, itu main tiba-tiba kiper sudah begini, lalu sudah keluar dari tiang yang dikawalnya, tiba-tiba teman-teman saya yang namanya striker harusnya meresi gol tidak ditendang 8 kali keluar gitu, dikenakan itu, jadi kita dapat corner. Saya baru tahu setelah saya marah-marah diganti pakaian, setelah selesai rupanya si itu saya panggil kan, saya sebagai kapten kapten, kenapa kamu mainnya begitu, kan kiper udah ini mestinya cetak gol gitu. Dia bilang ini disuruh pelatih katanya. Katanya pasti saya ribut pelatih itu masuk dari pintu itu. Dia bilang kamu ribut aja, ini untuk kamu lontong sayur katanya. Rupanya dijudiin itu buat disitulah seninya sepak bola, makanya saya menekuni. Ternyata ada juga begini. Nah ini yang sampai ke sepak bola. Iya itu dari sejak kecil sudah saya tahu gitu. Jadi bikin kor 8 jadi bang kapten nggak tahu gitu. Itu bahwa waktu diganti istirahat ganti pakaian, rupanya sudah di order striker saya harus membuat corner. Harga satu corner itu mahal. Rupanya saya baru tahu ketika pelatih membagikan uang itu gitu. Ini lucu ini. Dia perlu diketahui. Jadi dari awal match tuh Bung Rai doang yang nggak tahu. Nggak tahu, bang kapten kalau tahu kan bang kapten bisa bilang nggak mau saya. Iya lah. Tapi pemain maksudnya posisi lainnya kayak nggak tahu karena striker yang berbahaya susah di counter kan itu umpan terobosan atau apa dia kan kenapa umpan terobosan kiper sudah ini dia kenain kaki selama 8 kali. Skor 8 kali gitu. Ini dunia yang akhirnya saya tekuni gitu. Berawal dari situ tekuni. Oh, ini rupanya saya bilang sportivitas tapi bungkusannya ada juga gitu yang melenceng. Jadi akhirnya sampai sekarang juga melenceng terus. Oke. Itu serunya tuh. Berarti banyak yang diambil semenjak mulai di Italia kan banyak filosofi dari sepak bola Italia lah yang cukup melekat gitu. Ya, ternyata saya baru tahu setelah umur saya juga menua dan ketika saya bawa tim Milan ke Indonesia. Bahwa dia mengajarkan bahwa sepak bola tuh mengapa sekarang namanya Ronaldo, Maradona setelah di Boca Juniors dengan gaji tinggi pengen ke Italia. Italia adalah sekolah tinggi yang nantinya ketika dia mengatur sepatu dia jadi orang yang mencintai kemanusiaan. Nah itu jadi itu. Ini bisa kita lihat ketika Desai sudah main di Jakarta terus saya mengawal sampai Bali. Rupanya Fabio Capello bilang, Rayana bilang jam 1 malam saya ditelepon dari kamarnya, turun ke bawah dulu ke lobi gitu. Kenapa? Ini seorang Fabio Capello. Ini disebutnya kalau di sini pelatih coach cuman begitu ya. Tapi kalau di Italia kalau Mister, nah ini udah di atasnya profesor nih. Iya, itu sulit ya. Sulit, semua juga takut sama dia. Tapi seorang Mister itu juga harus tahu ilmunya bahwa ada 3 pemain yang gila gitu. Michel Desai, terus Cristian Panucci, sama satu lagi kalau tidak salah si Cristian Panucci, Desai, sama saya lupa pada waktu itu dia bilang turun Fabio Capello, dia katakan ini satu lagi pemain cadangan itu orang tembak ini. Dia bilang ada apa Mister? Tentu dengan bahasa Italia. Dia bilang, gue nggak bisa tidur, kenapa? Ada pemain-pemain saya kalau dia tidak diizinkan ininya gila saya katanya gitu. Jadi harus diatasi. Apa dia? Bawa dia untuk ke tempat nightclub untuk narik dansa aja. Nah setelah itu saya pengen tahu juga kenapa. Saya katakan begini, ini udah jam 1, dia bilang nggak apa-apa. Kata Fabio Capello, bawa aja pokoknya gimana.
Nah, terpaksa saya bilang Fabio Capello ini dia harus pakai kendaraan, udah nggak ada taksi di Bali pada waktu itu, nggak ada taksi, cuman ada angkot. Nah mereka kan 1 meter 2 meter angkot jadi diangkut pada nunduk semua itu, gitu. Jadi tunduk semua pada begini gitu, gelap-gelap. Tapi bukan itu yang dia ini. Nah ini mengajarkan bahwa dia punya uang banyak, tetapi dengan angkot pun mau gitu. Dia kalau kita malas aku jalan kaki apa ya biasa gaya itu. Biasalah. Dia enggak, dia dididik Pak itu. Udah. Tapi bukan itu saja cerita yang menyentuh hati saya gitu. Ketika sudah selesai kira-kira jam 2 pagi, dia bilang, "Rayana, kita haus karena ini di klub apa namanya untuk dansa-dansa gitu aja, didengar lagu istilah disco ya." Iya, disco. Dia keluar. Saya haus. Saya bilang ini udah tutup, udah pagi, saya bilang gitu. Terus dia bilang ini cuma ada satu nih warung kayak warung rokok gitu, cuma jual Coca-Cola. Ya nggak apa-apa Coca-Cola. Apa yang terjadi di situ? Biasa anak-anak begadang, anak-anak begadang. Ya itu tadi dia keluarkan uang apa namanya ratusan dolar, kiri numpuk kayak gunung, yang sini juga kiri gunung. Dia bilang ketika setelah minum, dia bilang saya harus bayar dia bilang. Saya bilang bayar $100 nanti dibalikin. Di situ banyak anak-anak yang nongkrong untuk sampai pagi yang susah tidur. Dia bilang, "Rayana, kamu salah menilai begitu." Dia bilang, "Bukan soal 100, saya hidup di surga tapi saudara-saudara saya." Dia tuh gila, humanis. Jadi dia suruh pilih kiri atau kanan. Ya. Saya berbicara inilah sepak bola gitu ya. Jadi sepak bola bukan 90 menit main, tapi inilah sepak bola. Jadi dia pilih kanan. Ya tentu begitu kanan itu yang biasa yang bagiku tuh main beres gitu urusan lain gitu. Tapi yang bagus lagi karena saya ke Surabaya gitu. Harus ke Surabaya bahwa Milan mengadu dengan sepak bola di sana. Persebaya pada waktu itu. Apa yang terjadi ini juga pembelajaran untuk kita bagaimana kita berbicara sepak bola yang mengindustri tapi menciptakan para jawara-jawara dunia gitu. Itu nggak gampang. Dia datang, saya masih di Horizon karena hotelnya Horizon. Apa yang dia bilang? "Rayana, ini ada gempa di Surabaya." Karena tiap hotel Horizon tuh kalau pagi ada observer atau koran. Mereka harus wajib baca. Nah itu pas sepak bola harus wajib. Dimana kita nggak pernah tahu tuh. Jadi wajib baca semua. Semua pucat. Wah, dia takut. Dia bilang, "Mister, kita nggak bisa main gempa gini-gini." Semua datang nanya. Saya bilang jauh ini. Datang lagi asisten, datang dokter gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang, "Kayaknya ini jauh masih sekian terbanglah ini mereka itu." Mau. Tapi bukan itu lagi yang kita dapat dalam pelajaran apa arti bola yang kita katakan hebat daripada Inggris beda budaya gitu ya. Dia kick ras, dia belajar industri, terus mau pulang ini itu belajar kemanusiaan. Jadi begitu sudah kelar dia bilang saya harus manajernya ambil kumpul TV segala, saya harus mengembalikan 20.000 dolar untuk warga Banyuwangi karena gempa di Banyuwangi. Inilah dunia sepak bola kami gitu. Yang lucunya lagi sebelum dia keluarkan uang itu, jadi pertandingan itu sudah berjalan karena digempa Banyuwangi dan Banyuwangi adalah bagian provinsi dari Surabaya. Jadi sudah menang 3-0. Tiba-tiba Fabio Capello suruh Panucci, dia bilang, "Panucci, tarik bajunya itu harga 1 gol ini akan penonton akan gembira bapak nyetak gol gitu." Coba itu jadi show itu untuk kemanusiaan. Jadi benar-benar. Jadi pemain Surabaya masuk didiemin tak begitu dia agak ketemu Panucci belum dikasih kode kan, dikasih kode tarik titik penalti. Wah itu Raja Surabaya Pak. Nah inilah ya sepak bola yang digambarkan dalam bentuk apa yang saya lihat, apa yang saya menjadi catatan ringan saya di dalam saku saya. Jadi mengajarkan itu semua. Nah lucunya lagi bahwa sepak bola itu tidak bisa berbicara 90 menit dan saya katakan ini kita belum bicara di luar itu ya. Begitu mereka kayak anak sekolah. Begitu masuk bis dari ini seorang mister itu duduk sendiri di depan, di belakang kosong bangku bisnya. Di sebelah baru asisten, dokter dan segala-segala, baru pemain. Nah itu bola tuh. Jadi udah teratur gitu. Nah di pemain di situ dan para pemain tidak boleh berbicara. Jadi bicaranya bisik-bisik gitu. Jadi itu sudah berbicara bahwa
sepak bola itu harus teratur dari segi Disiplin itunya, tinggi egonya, ya. disiplin tinggi Disiplin gitu. tinggi, Karena ya. industri ini dan dia dibayar kaki dengan mahal gitu. Iya, Itu. iya. Itu jadi itu. Tadi Bung Ray sempat tadi ini sedikit ini aja. Tadi kan Bung Ray sempat bikin kalau Capello dipanggilnya Mister itu udah yang udah tertinggi. kayak profesor di atas itu istilahnya. Tapi ada kayak si Carlo Ancelotti itu Ya. sempat dapat Don, panggilannya Don. Ya, Itu ya. hanya sekedar ya Italia terkenal dengan istilah orang-orang panggilannya Don Ya. yang udah mafia begitulah ya kurang lebih. Atau memang ada Don itu ada salah satu spesifik kayak mungkin kalau di Inggris tuh kayak Sir Alex Ferguson Iya. gitu misalkan. Jadi Jadi Don begini, Carlo, jadi kayak gelar kehormatan gitu bukan sih? Ya, jadi gini, entah dia kerjanya mafia atau yang tanda dari itu dapat duitnya. Kalau don itu adalah orang besar. Gitu. Jadi itu arti don. Jadi bisa negatif, bisa tidak gitu. Tapi dalam sepak bola ini berarti dia yang dalam arti kan mungkin Ancelotti gelarnya udah Iya, udah sering banyak, mengemas ya, itu udah ya, menang. itu. Oke. Gitu. soalnya emang bener ada. Ya, Kira tapi itu kan buatan beda, fans beda ini. lagi itu untuk di alienator Alienator ya. Tapi kan kalau ketika Maradona bukan don, malah dewa dia. Wah. Di Napoli ya kan. God. Iya itu dia. Itu. Itu menyambung soal Capello tadi tentang kedisiplinan dia. Kalau nggak salah Ibrahimovic pun pernah ditanya kan ya, Iya, soal satu. siapa pelatih yang paling ditakutin, dia menunjuk Capello. Betul. Itu Capello itu detail sekali. Detail sekali. Tadi jam 1 pun dia masih punya hutang bahwa dia harus menyerah dengan kemauan 3 pemain gila ini. Wong ini padahal apa urusannya? Tapi dia harus realisasikan ini. Itu benar itu. Jadi megang banget omongan ya. Begini, jadikan saya dari duduk bis saja udah. Begitu turun ke hotel, dia langsung sudah mekanismenya sudah kerja. Ini yang namanya dokter sudah tahu dengan itu dia katakan, Rayana, ikut saya kemana? Saya harus ke bawah, ke chef. Karena yang kita bicara bola juga bicara bagaimana pemain-pemain ini harus makan dengan menu yang Nutrisi, benar, ya, nutrisinya. iya. Jadi semua yang menentukan pemain itu bisa main dan tidak bisa main, Capello juga menyerah adalah dokter. Tapi struktur kalau memimpin segala itu Capello di atas semuanya, dokter hanya ini. Tapi semua bisa main, dia bisa bilang semuanya ini Anda. Kalau di sini main, tak mana bolanya langsung, kita main gitu. Kalau di sana enggak. Dia naik dulu ke ke ukuran berat timbangan. Dia lihat ini biasa karakter 58, tiba-tiba 62. Wah, tadi malam Nasi Padang. Nasi Padang. Itu nggak boleh. Jadi gimana? Dokter sudah tahu kalau ini kelebihan, dia harus tidak latihan. Terlepas dari itu karena kontraknya demikian, dia harus turun jalan karena di sana kalau lapangan tuh ada bukit-bukitnya untuk mengatur dia turun naik, jogging gitu, jogging. Jadi dia menurunkan beratnya lewat tidak latihan itu. Wow. Gitu. Jadi itulah sepak bola. Detik lari, detik ini segala terjadi Terhitung hitungan. semua. Iya, gitu. Ya, dan saya juga pernah dengar pemain-pemain Belanda nih di Italia kan waktu itu sempat tahun 90-an kayak di Milan, trio Belanda. Mereka pada saat latihan di Italia itu udah mengeluh latihannya keras sekali gitu. Emang seperti itu ya yang Bung Ray amati. Latihan di klub itu sangat-sangat keras dibanding Fisik ya? Iya, latihan fisiknya itu. Jadi memang sepak bola di Italia itu adalah sekolah besar dari ini gitu. Jadi kalau pertanyaan ini masih bisa saya jawab dengan gampang ya. Tetapi saya heran ketika saya bilang bahwa saya akan membawa Milan ke ini. Apa jawabannya Milan? Tolong kirim bukan kontraknya, uang tidak saya bicara. Sepak bola nih, saya mau tahu rumput di Indonesia bagaimana. Wow. Jadi jangankan itu ya, rumput pun menjadi Harus hitungan. Dan ketika datang ke Indonesia, lucu lagi. Ketika terbang sampai Singapura, sampai Jakarta, saya bilang, Mr. Capello, ada latihan tidak? Dia bilang, tunggu deh gitu ya. Terus dia balik lagi bertanya, Rayana, saya akan latihan ya nanti 1 jam lagi habis breakfast. Cuman dia tanya, berapa temperatur Jakarta? Saya bilang temperatur Jakarta 28, tapi humidity-nya 80, pucat dia. Jadi seorang Fabio Capello berbicara bola, tapi berbicara kemanusiaan, berbicara bagaimana ini orang tidak boleh menderita karena datang ke sini untuk latihan, artinya uji coba dengan ini. Tetapi itu pun menjadi hitungan ilmiah bagi dia. Pucat. Akhirnya dia berbicara sama dokternya datang ke saya. Dan dokter menentukan main atau tidak. Tapi dia perlu latihan. Jadi dokter mendukung. Rayana, dia bilang,
di sini apakah standar kami ada tidak untuk minuman? Karena dia tahu bahwa kalau humidity-nya tinggi, berarti main per 3 menit itu keringet gitu. Iya. Kelembapan kan? Jadi maksud saya gini, kelembapan kita kan biar kata kita udah di luar masuk ke pakai AC masih berkeringat aja. Iya. Gitu. Itu. Udah main, saya bilang waktu itu mau main di Senayan, main di waktu menandatangani karena dia melihat rumput di Senayan, tapi di Lebak Bulus waktu itu ada rumput gajah yang Numbuhnya cepat. bukan numbuhnya cepat, ada kayak akar gitu, terus baru daun dari ini. Jadi kaget mereka, ini bukan rumput kan, jadi dia udah tahu. Jadi dia udah tahu bahwa ini pemain akan cedera, bukan cedera jatuh, lari aja akan otot akan gini. Karena apa? Oleh karena itu dia datang ke ini, dia coba waktu dia lihat rumput, sepatunya tuh dia tekuk begini sampai letter U, ini gini, ini cocok untuk rumput Senayan. Gila ya, detailnya parah. Iya, detail. Pas sampai dia lihat rumput gajah, dia mau cari rumput yang cuma begini aja ininya. Jadi benar saja dia bilang, akhirnya apa? Dokter pintar dalam ilmunya. Ini dokter juga punya fungsi masing-masing untuk melakukan satu tujuan gitu. Dia bilang, Rayana, kan tidak ada standar Gatorade untuk minum gitu. Kan haus setiap 5 menit ya. Coba aja kita lihat dalam COVID nih kan lumayan kan berhenti sedikit minum break. Jadi water break gitu. Nggak ada kita misalnya. Udah siapin ininya aqua yang ada jenis aqua yang besar, aqua yang merek macam. Saya bilang, Anda gimana mau tes ininya? Tenang katanya. Apa yang terjadi? Dari 15 macam aqua, seorang dokter sudah mau tahu bagaimana ini fresh atau tidaknya fresh aqua. Terkontaminasi atau tidak, itu dibalik. Setiap botol itu nanti dia lihat gelembungnya. Jadi setiap gelembung yang pelan ini tidak dibuang. Dapatlah itu aqua gelas yang terat gitu. Ini standarnya. Itulah sepak bola. Jadi kalau dilihat kita dengan ya harapan kita bukan KPLO lagi, harapan di Indonesia ya. Soal air aja udah minum di keran semua. Ya nggak tahu sih. Kalau dimasak, kalau keran doang begitu terus di sini yang cacing berak begitu cacing gitu. Kalau bicara gini kan ini ilmiah ya. Iya. Itu kan bicara di Milan, itu kan pada saat itu Milan baru juara Liga Champions. Betul. Apakah di klub lain juga standarnya juga kayak gitu ya? Semua standar gitu. Lucunya Anda berbicara sepak bola tahu Anda bicara kayak kita mau juara gimana? Enggak. Di sana kalau dia mau lawan derby, lawan yang kuat-kuat itu atau lawan yang lemah, itu ada standar, mereka harus ada ruang strategi. Di ruang strategi itu tidak ada orang-orang apapun yang tidak insan tersangkut di Milan boleh masuk. Cuman player dan pelatih. Dan apa yang terjadi psikologis juga itu ada hitungannya. Begitu nanti dia dengar di papan board itu tempat duduknya karena dia pakai merah hitam dia harus tempat duduknya merah hitam psikologis untuk lo ada di Milan gitu. Karena bendera Milan juga ada, didorong sama dia duduk kamu mengabdi untuk Milan. Satu. Kedua, di ruang pertemuan tadi ada ruang strategi. Coba ambil lawan Juventus yang waktu kita kalah 5 tahun yang lalu, itu ada yang 5 tahun yang lalu dia ambil nih di kertas di arsipnya. Jadi ya ketinggalan mah kita, makanya kita di 174 segala. Masih jauh gitu. Itu yang namanya catatan ringan yang saya kantongi gitu ya. Jadi itu mengambil kesimpulan semua punya ruang strategi. Jadi sebelum main itu ada dibahas ruang strateginya, ini begini, 4-3-3 dia terbiasa apa, ini itu ada. Jadi itulah yang disebut industri gitu. Itu. Makanya ini masalah berarti kan sains ya. Di Italia itu sepak bola udah lebih dari cuman 90 menit lah. Udah cuman lebih dari olahraga lah katakanlah kayak gitu. Terus kita bicara kajian ilmiahnya pun udah sedetail itu. Dan dari sisi supporternya nih sekarang. Karena kan kayaknya setiap orang tuh antusiasnya terhadap sepak bola di Italia luar biasa tuh. Makanya waktu itu si Benitez baru datang ke Italia, dia kaget. Saya di 20 menit di Italia ketemu orang bapak-bapak biasa gitu, bisa lebih banyak ngobrolin bola ketika dibanding saya 20 tahun di Inggris. Iya. Bener gitu. Bukan itu aja. Jadi kalau sudah bicara bola,
Jadi kita nonton bola nih, jangan berarti dianggap 90 menit selesai gitu. Dia tidur, besoknya di kantor kumpul tuh sebelum jam 8 dia itu daftar. Itu debat dulu semuanya yang datang, yang kita nggak kenal jadi gabung. Ngomongin last match. Ngomongin last match, betul ya. So, dia bilang ini wasitnya, ini yang lawannya tuh, umpamanya katakan Inter sama Milan. Yang itu, oh tadi wasit itu, lu inget nggak tahun bersejarah juga apal dia. Ditarik lagi. Ini waktu wasit itu gini. Udah gitu industri yang membahas setelah 90 menit pun ada di TV-TV. Jadi wah, itu iklan masuk, jadi industri wartawan juga bisa makan, semua makan ini semua. Jadi itu industri data semua. Dan agama pun ikut tersinggung karena apa? Dia bilang, waduh, hari Minggu melulu katanya gereja kosong. Nah, bolanya dia pada hari Bola, jadi protes supaya dipindahin nggak bisa. Akhirnya apa dia mereka ngomong urusan kamu, urusan bola. Cocok sampai begitu kalau kita. Tapi emang benar sih bagaimana? Bahwa ini adalah kelanjutan dari apa? Dari metode cara untuk menang atau cara sportivitas, cara mendidik, cara mengagumi suatu anugerah dari Tuhan apa? Zamannya adu gulat Romawi. Itu diteruskan sekarang sudah hilang. Gladiator ya. Diganti dengan hiburannya ini. Setelah uang kuat, ekonomi bagus, apa yang kurang manusia Itali perlu hiburan kayak manusia biasanya. Diciptalah hiburan gladiator itu dengan sepak bola. Makanya semua yang namanya Maradona, gladiatornya mereka jangan singgung dia atau ini gitu di jalan-jalannya itu bisa marah. Terus kalau ngomongin fans kan berarti ada istilahnya di Italia itu ultras ya. Ya. Itu sebenarnya definisinya ultras itu apa sih? Hanya sekedar fans yang mungkin nggak pernah ikut nonton di stadion bisa dibilang ultras, atau memang ultras tuh yang bisa dibilang kayak garis kerasnya lah, atau kayak gimana sih itu Bung? Masih bingung tuh, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung definisinya ultras tuh apa sih gitu dibandingkan dengan fans biasa gitu, atau hanya bahasa aja. Ultras itu fanatisme. Jadi jangan satu rumah itu kalau umpamanya itu bisa beda-beda. Ada Lazio, kakaknya Lazio, yang satu lagi Roma. Ibunya kebetulan orang Milan nama bapaknya, tapi ibunya Milan, yang satu bapaknya Inter. Jadi umpamanya Anda Lazio, teleponnya dipegang sama kakaknya di gue pinjam telepon kamu, masuk ke kamar. Telepon gue kemana? Dia ikutin di kamar, tapi dia berhenti di depan pintu, nggak boleh masuk, nggak boleh injak saking binatangnya. Dia Inter. Udah tunggu di luar ya, ini teleponnya. Pernah kejadian nggak begitu? Ibunya. Karena itu dia bilang nggak bisa lu nginjek ini, sama aja lu melangkahin menghina gua. Wah gila. Segitunya ya. Itu saya sempat itu datang ke ini, yang benar tadi saya nggak percaya. Bahkan dibuat film. Iya. Seorang film guyonan gitu ya, kayak filmnya orang-orang komedi itu, dia di Roma gitu. Yang satu dia lakinya, pacarnya itu suaminya Lazio, istrinya Roma. Ya gitu kan. Jadi main derby, saking ininya dia di tempat Roma nih, nggak pakai pakaian ini. Begitu dia bilang sebentar gue mau buang air kecil dulu, dia lari ke tempat yang Roma. begitu ini ngadain gol, dia buru-buru sebelum terjadi gol, dia dari sini gitu. Sampai gitu takut dia kan, ini ya, karena istrinya Lazio kan. Coba dibikin satire itu, satire begitu coba. Akhirnya begitu dia lahir anak kembar, yang satu dipakein Lazio, baju Lazio, yang satu Roma gitu. Damainya ketika anak itu lahir gitu coba. Anaknya jangan gedenya juga pecah fans nih ya. Ya udah ditentuin nama begitu. Udah pas itu. Kutukan dari sana bilang, ini udah Roma nih, ini udah gitu ya. Jadi sampai begitunya gitu. Ada ide sutradara menggambarkan saking beratnya hebatnya yang namanya ini gitu. Sekarang orang nanya, apa sih bedanya dengan Inggris? Tunggu dulu, falsafahnya. Bahwa sepak bola di Inggris adalah kick and rush. Sepak bola adalah olahraga 90 menit tuh. Oke, terima gitu. Tadi gitu. Di Italia enggak, pembicaraan besok masih terus. Jadi kalau ada istilah bawa perasaan atau baper itu berlaku ya di Italia. Sampai besokannya masih dibela bapak kesalahan Inter umpamanya dia lihat dulu. Ya waktu itu kan wasit kata lu, masih ingat nggak? Gini emang gua. Tapi juga mengakui ya nggak ada dia sih, emang benar sih ini. Tapi ada kesalahan. Ada itunya. Tapi ada koreksinya juga. Ada koreksi ada ini. Tapi perdebatan terjadi gitu.
Yang menyelesaikan ya itu tadi begitu teng jam kantor dia masuk buru-buru. Tapi fokus dia kerja. emang itu jadi ini dia mereka tahu besok ada pembahasan dia datang setengah jam sebelum itu di bar Datang itu. lebih awal. Memang datang lebih awal tujuannya bukan buat masuk kantor lebih cepat tapi buat debat bola Debat dulu. bola itu di bar-bar semua itu. Jadi kita ke bar sini sama, di bar sini sama gitu. Aduh, seru banget ya kayak di sana. Beda saya ke Inggris begitu pulang aja naik bis nggak ada pembicaraan langsung. Nggak ada di ini terus nggak ada ulangan, nggak ada diulas juga gitu. Gitu. Luar biasa antusiasmenya. Ya itu dia jadi. Terus kita bahas tadi sempat bahas Capello, terus ada beberapa pelatih yang mungkin sekarang namanya tadi mungkin Carlo Ancelotti gitu dan Pep Guardiola yang banyak sekarang kan banyak istilah-istilah taktik gitu yang baru role-nya gitu kan. Tapi ketika mereka bermain atau melatih di Italia itu ada masukan lagi. Maksudnya kayak Pep Guardiola pengalamannya di Italia, bermain di Italia pastinya kan berpengaruh besar nih kepada karir melatih dia. Bener kayak gitu. Jadi gini, kenapa sekarang sinyal bahwa Italia adalah apapun juga nggak bisa diparagonalkan ya, disimbangkan oleh yang namanya kick and rush. Italia mengajarkan bola itu adalah sebuah sirkulasi kehidupan. Jadi setelah dia gantung sepatu itu sirkulasi. Pep pada waktu itu mungkin Anda kenal dia bermain di Brescia dulu. Brescia. Terus dia bergeser di Roma hanya 3 kali main terus dia dipakai. Tapi Pep tidak putus asa karena apa? Ini sekolah tinggi. Jadi dia datang kebetulan saya ketemu dan berbicara sama dia. Orang datang pakai Ferrari, mungkin waktu dia kontrak dia dapat Ferrari segala tuh. Tapi dia karena dia nggak sering dipakai, dia minta peralihan, dia minta belajar sebagai pelatih di sana. Jadi orang di sana, iya termasuk Maradona itu semua Maradona sempat melatih. Iya, melatih. Ya. Iya. Karena di sana sekolah tinggi yang namanya ini semua Ranieri segala itu bekas pemain yang jadi pelatih. Coba sekarang kita lihat Lazio bagaimana. Simone. Itu Simone bekas pemain Iya. ya, gitu. Tapi secepat itu dalam industri ini ya ini. Jadi benar-benar semua orang mau bergeser kayak Ronaldo itu bergeser mau melihat bahwa benar-benar sekolah tinggi ada di sana. Bukan itu. Gitu. Emang di Italia Jadi kenapa dikatakan sekolah tinggi? Dia boleh di sana sembarangan di Inggris, umpamanya dia katakan di Spanyol atau di negara apa gitu. Tapi begitu dia di Italia tidak boleh 1 menit pun terlambat. Itu satu. Kedua, dia harus naik ke ini ketimbangan yang menentukan dia main atau tidak main dokter. Pelatih tidak bisa punya apa-apa. Ketika dia lihat ini Ronaldo beratnya 31 kok sekarang 34 namanya. Tadi malam minum ya itu atau ada pesta. Iya itu harus lapor dia kalau nanti malam ada makan atau apa. Jadi benar-benar ketat ya. Ketat tidak bisa dan Jadi- juga ada engineering mereka. Kapan dia pakai dasi merah, sepatu coklat dari sponsor itu udah kayak anak sekolah. Oke. Di bis segala Dan itu semua memang terikat dalam satu terikat kontrak. dalam satu kontrak nggak boleh dilanggar dan Boleh itu dilanggar, iya itulah yang saya katakan sekolah tinggi bola itu menggambarkan kita begitu keluar dari itu tahu pola waktunya ini harus dihargai. Jadi kalau ngomongin sekolah tinggi maksudnya termasuk juga dalam hal kepelatihan ya, karena dididik dengan baik. Jadi apa mungkin karena faktor itu juga Bung? Jadi banyak di Italia itu kayak bukan istilah permainan, kayak istilah role satu player kayak misalkan ada istilah mezzala atau trequartista itu kan mungkin di negara lain dengan nama yang berbeda, tapi kan kayak yang gue tahu mezzala itu dari Italia tuh, ada mezzala kiri, mezzala kanan, lupa itu nama bahasa sinistro sama destro itu kan. Iya. Itu apa memang bisa dibilang Italia itu adalah kalau ngomongin sepak bola itu adalah negara yang sangat taktikal atau memang karena menurut mereka taktik adalah hal yang penting. Kalau kita lihat Liga Inggris kan mungkin taktik tetap penting, cuman mereka kan lebih main terbuka gitu loh. Tapi kan kalau Italia itu benar-benar rapih banget kalau dimainnya gitu. Itu apa memang itu udah menjadi dasar mereka? Apa mereka percaya kalau taktik adalah nomor 1 dibandingkan sama keluasan bermain bolanya? Maksudnya free aja lah gitu atau itu kayak gimana? Ya kalau di Italia saya katakan tadi kalau harus pakai sepatu coklat dasi ini biar kita datangnya pada waktu itu pakai baju biasa gitu pakai Ferrari, tetapi kalau dia sudah pakai dasi merah dasi apa itu harus diikuti. Begitu juga waktu mezzala dia tahu bahwa taktikal itu adalah di kantong dia, taktiknya harus begini-begini, itu udah dapat semuanya ilmunya dari situ. Tapi
ilmu itu harus disiplinkan dari permulaannya waktu dia naik pakai dasi, pakai itu di situ. Jadi kalau bicara sepak bola bukan waktu pertanyaan tadi itu nomor berapanya ketika di rumput gitu. Tapi menurut Bung Rey juga itu bener nggak? Apakah dibanding negara-negara top 5 lah, ibaratnya top 5 bola, Saya nggak- apa negara Italia yang paling taktis? paling taktis sih Italia karena Italia. saya lihat mereka udah dengan sendirinya tahu apa yang dia kerjain gitu. Sehingga si pelatih tidak mau marah-marah, apalagi kalau dapat Capello jangan salah itu. Udah cerita Bung Rey, Capello udah ngeri banget. Iya, Capello tuh mister yang kadang-kadang dia bilang nggak main 2 hari 3 hari. Ya itu tadi Panucci saja disuruh narik aja itu. Taktik apa ya? Taktik kemanusiaan karena dia diundang oleh Surabaya, masa secara manusia nggak diundang. Ya, dikasih euforia lagi lah, itu gitu ya. taktik yang menghibur. Taktik ini harus ada di dalam umur. Jadi dalam sekompleks hiburan. itu ya. Sekompleks itu dia berbicara. Jadi ini kesalahannya kita sepak bola 90 menit gitu. Badan harus gede Pak ini. Saya waktu kedatangan kemarin ini, katakan saya tidak berbicara Italia. Kita ke Indonesia karena negara tercinta ini. Ketika kita mau ambil Sintayong, saya katakan di sebuah TV dengan para pengamat di situ ada pak kolega-kolega saya yang top. Saya bilang mereka ngomong aja. Saya bilang karena saya tahu bahwa Sintayong ini adalah pelatih dunia. Saya bilang Sintayong walaupun dia dunia tidak bisa membesut Indonesia itu dalam 1 hari. Benar saja begitu ada efek dia dengan ada pola yang beda dengan yang itu ikut campur dia tinggalin itu sampai begitu. Nah, itu Jadi memang idealisme seorang pelatih itu harus nggak bisa itu harus makanya dihargai disebut banget. mister itu disebut mister dia tidak mau diganggu lininya itu dia pulang aja dia bilang gila dia bilang udah gitu. Iya. Kok tiba-tiba ada orang yang ilmunya nggak dia cari panggung di situ nggak bisa dia diganggu. Saya udah katakan sama yang lain tidak dibangun dalam 1 hari dalam bahasa satire bola. Satire bola itu maksudnya tidak dibangun secepat apa yang kita harapkan. Terus kalau menurut Bung Rey jadi pelatih Italia terbaik siapa? Selama ini gitu loh. Nah, Pernah lihat Bung Rey pasti mengalami zamannya Capello, mungkin Arrigo Sacchi. nah ini ada Kita yang cuma denger ceritanya Arrigo Sacchi ngelihat di YouTube bagaimana taktiknya aja tuh bisa kagum gitu loh. semua yang namanya Ranieri, Lippi, terus siapa lagi yang Mourinho, Pep yang saya katakan itu Bielsa. Ilmunya sama. Oke. Tapi keyakinan bahwa dia akan menang itu waktu dikontrak tadi. Kayak saya katakan Roma waktu itu pernah dipegang Fabio Capello 2001 2002. 2001 tidak Scudetto dia. Tahun pertamanya tidak Scudetto dia. 2000 marah tahun 2001. Dia bilang kan saya dikontrak 2 tahun sama Chelsea kan, dia bilang 2 tahun. Tapi 2 tahun ini saya harus Scudetto berdasarkan kontrak ini, ya artinya 2 tahun harus Scudetto. Tapi Anda belum memenuhi persyaratan saya. Oke. Readersnya lah. Iya, Chelsea belum memenuhi syaratnya apa? Anda harus mengirim seorang killer. Siapa killer itu? Gabriel Batistuta. Batigo. Itu ketika itu kelar semuanya. Jadi sempat dengar cerita ini rada keluar sedikit ya, Mourinho keluar dipecat sama MU, tapi dia sempat ngebahas yang kayak Bung Rey bilang tuh. Jadi itu memang benar ada ibaratnya pelatih dapat kontrak, jadi tapi nggak semestinya harus dikerjain gitu aja, tapi pelatih juga berhak ya Bung ya untuk minta. Berhak dan pelatih jangan salah kalau kita coel-coel panjang dan mau bagi gitu. Nggak ada. Pelatih itu waktu kita naikin kontrak aja udah 50% kekayaan udah dia mau tidur aja bisa 5 tahun udah ngalir duitnya, ngapa-ngapain gue. Harganya miliaran gimana? Iya, dia waktu naikin kontrak aja kan begini. Jadi kalau kontrak itu kan bisa ada variasinya. Dia bilang, saya ambil 50%-nya. Jadi maunya 200 miliar, dia ambil 50%-nya 100 miliar. Yang 100 miliarnya per bulan. Oh, kayak gaji gitu ya? Iya dong. Gitu dong. Waktu dipecat dia udah dapat ini loh karyanya dia susah. Itu kan sebuah disiplin ilmu itu. Iya. Jadi siapa yang terbaik Bung kira-kira? Apanya? Pelatih Italia terbaik selama ini lah. Saya rasa mereka dididik dalam disiplin ilmu yang bagus. Jadi susah ya Bung buat milih. Susah buat milih karena apa? Mereka kalau minta banyak dia katakan dia pelatih dari katakan sekarang namanya Spal umpamanya ada Spal. Tetapi dia nggak punya daya beli untuk membeli pemain. Jadi di sana punya rumusan begini, organisasi yang kuat kayak Berlusconi dia punya untuk
dia beli Milan itu untuk alasan politik. Hmm. Karena dengan adanya Milan jago akan ini suara dari Suara. tifosi. Iya. Akhirnya apa? Dia beli terima seketir itu, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Basten. Itu dream team gitu. Dream team ya. Ambil Fabio Capello umpamanya atau apa segala. Jadi kalau umpamanya pelatih juga terus dapatnya siapa umpamanya? Si Mamat terus nggak bisa lari gimana? Yang bersih belinya si Mamat gitu Iya. ya. Jadi memang ada berhak untuk bargain juga ya pelatih. Iya, bargain. Saya kasih begini supaya ada hikmahnya juga ke Indonesia. Kenapa masalahnya itu dia tadi. Oke. Beda gitu kan gitu. Oke, ini tadi sempat ada yang nanya-nanya nih Bu dari followers, beberapa pertanyaan aja kita bacain ya. Oke, boleh. Yang mungkin masih bisa dijawab sama Bung Rai. Relevan ya. Nih, tim atau kota yang paling berkesan selama di Italia apa Bung? Ya saya paling senang adalah Napoli ketika ada Maradona ya. Napoli ini adalah daerah selatan Italia di mana per kapita income-nya lebih rendah daripada yang di utara Lainnya. karena utara adalah industri Industri, pertanian. Tapi dalam skemanya dia bilang Napoli untuk dikenal dan jadi jago dan dunia akan berputar kan akhirnya dengan Maradona salah satunya cuma beli Maradona. Bahkan pas Italia lawan Argentina aja tuh Piala Dunia, fans Italinya malah bela itu. Iya, Coba bayangkan aja, Bayangkan. aja itu. Padahal uang nggak ada, Nah. tapi dia beli cukup satu aja. Maradona dan merubah semuanya. Iya. Cukup seorang Maradona ya. merinding gua langsung. Dengan harga berapapun ya. Bayangin gitu loh. Wah, Iya, itulah. Jadi ya itulah kan kalau ini enaknya kita bicara soal langit ya, Iya. kita bicara soal tulisan. Gitu. Terus ada yang nanya juga gimana kira-kira prediksi tentang akhir kompetisi musim ini Bu? Persaingan antara Juventus, Lazio dan Inter. Ya, ternyata tadi saya katakan tadi kisah Napoli yang tadinya di klasemen Italia yang klasemen brengsek di proletar tengah atau kadang-kadang ini dengan membeli seorang Maradona kelar gitu. Karena itu sketsa dari pelatih yang kuat akan membeli pelatih yang kuat. iya. Itu Pemain yang kuat. iya. Organisasi yang kuat akan membeli pelatih yang kuat sehingga pelatih yang kuat akan membeli pemain yang kuat. Ada Maradona di sana. Nah, tadi siapa yang akan keluar Scudetto? Tentu ada nama yang dikatakan seorang Portugal yang ada di sana itu masalahnya. Chris no. Chris no. Tapi tanpa dia pun juga memang udah juara juga dia dari musim-musim sebelumnya. Ya tapi kalau tanpa dia juga penjualan tiket juga nggak bisa Nggak mendukung mendukung ini. ini ya. Iya. Jadi Faktor begitu dia, bisnisnya ya faktor industrinya harus ada. Gitu. Begitu dia beli apa namanya Chris No kata tadi, ya, Chris No, itu karcis terusan terjual habis. Jersey aja nggak nyampe 24 jam. Nah, itu jadi sepak bola mengenal itu. Jadi pembelian pemain penting. Gitu. Jadi itu jangan salah. Itu berlaku hanya di zaman sekarang atau di zaman dulu juga? Karena dulu lebih rata nggak sih Bung? Tim ya, maksudnya kita lihat lebih rata. Ya. Karena kayak sekarang nih kayak ketaker aja nih tiap musim. Karena Empat tim- besarnya. Karena Ya, timnya mereka- uangnya sama. Tadi saya juga singgung ya. Dia bilang saya dikontrak 2 tahun. Fabio. Don Fabio nih. Iya, Don. Dia bilang ada satu yang terakhir nih saya. Anda janji Anda di kontrak saya Killer. minta seorang killer. Terakhir dia menentukan gol menang itu. Akhirnya jadi juara. Jadi juara Scudetto. Dan memang kondisi finansialnya klub-klub hampir merata waktu itu ya. Pada waktu itu ya. pada waktu itu. Sekarang dia cuma berubah minta banget. satu Rambo dari Fiorentina. Iya. Datang Rambo dia tembakin kan waktu dia ada satu gol dia begini. Dang. Dan profesionalitas pemainnya juga oke. Pas dia golin free kick dia nangis kan ya ke gawang Fiorentina kalau nggak salah. Bayangin tuh Rambo tuh. Dang abis penonton gol pada begini tiarap semua. Bayangin aja. Bisa begitu waktu dia tembakin pemain-pemain ini apa? Udah nyerah. Pada nyerah semua pada tiarap semua begitu. Nah, itu. Seorang Rambo makanya disebut killer itu Rambo. Dulu kan apa Batigol terkenal banget sama tendangan geledek itu. Itu kalau nonton langsung kira-kira kecepatannya gimana? Itu memang Ya, benar. memang benar ya. Memang benar. banget Ya. Di TV kan pengen kelihatan Bung. Iya, tanya aja anak saya kalau kena center dia juga jatuh. Iya.
Dia sempat jatuh juga, dia pemain juga, 6 gol di Italia gitu. Cuman kan di sini nggak ngerti, karena mainnya begitu, terus pelatihnya juga di bawah beda kelas. susah beda kelas, jadi ya mudah-mudahan deh ya dapat ini lah. Kadang-kadang saya sulit sekali untuk mengatakan ini benar ini enggak benar, itu sulit ya. Terus Bung mau nanya di musim ini kita ngomongin secara keseluruhan liga lah ya, nggak di top 4 dong. Siapa player yang ibaratnya menonjol atau players to watch-nya lah di musim ini tuh siapa sih yang paling menonjol? Jadi saya ngelihat dari disiplin ilmu saya dan mengawasi bola, bahwa yang namanya ini orang itu yang dikenal umpamanya tadi si Batistuta adalah killer. Jadi umpamanya kalau dia dalam 1 tahun itu dia mencetak cuma 15 gol, dia striker. 20 gol dia naik jabatannya. Bomber ya. Bomber. Iya. Nah, gitu. Bomber. Terus ketika dia lebih dari itu killer. Ketika dia lagi naik lebih dari itu, dari Batistuta jadi seorang killer. Nah, tadi saya katakan dari pembukanya killer ya. Jenius, orang yang jenius cuma 3 di dunia yang diturunkan oleh Allah itu. Cuma 3. Pele, terus ada Maradona, terus ada Pele, Maradona, Lionel Messi. Messi. Kesulitannya itu. Jadi kalau umpamanya kita katakan tadi bahwa tadi ada Juventus identik dengan mimpin klasemennya identik Ronaldo. Nah, ini yang sulit untuk dikejar. Itu. Dan kenyataannya sulit gitu. Walaupun apapun juga seorang Ronaldo itu merusak konsentrasi para pertahanan belakang gitu. Itu. Apalagi di situ ada faktor sedikit lagi pembantunya siapa ya? Dybala. Nah, itu kirinya second striker yang gawat yang menutup lubangnya kalau kelemahannya. Ya, komplit bener itu jadi kelihatannya, jadi ideal bener dia, dapat pertahanan belakang, dapat tengah, dapat depan ya. Menerjemahkan 90 menit main. Itu perlu. Di tempat yang lain saya tidak lihat di situ. Jadi cuma memang Juve justru ya. Juve. Dan ini kan saya katakan kekuatan uang akan membeli pemain yang bagus juga itu. Jadi itu gimana? Gampang sekali ciri-cirinya. Rumornya nih Messi katanya mau cabut dari Barca, Juve katanya mau comot. rumor aja ini. Saya semuanya hampir saya wawancarai pemain besar, dia bilang dia bilang termasuk Pep Guardiola. Kalau selama karir pemain jago apapun juga di dunia belum ke Italia itu belum jadi. Iya benar sih. Messi harus ke Italia. Iya. Komplot belum dibilang komplot. Udahlah ke Juve nggak apa-apa. Duetin sama Ya jadi kalau ini berebutan dia tahu, Italia tahu, dan hubungan batin juga ada bahwa penduduk Argentina itu adalah 50% adalah penduduk Italia. Dan kalau memang benar Messi jadi ke Juve juga buat Juve itu udah jadi pasti berita yang heboh, jadi legacy juga, jadi cerita. Dan itu orang kalau mau beli bangsa sesuatu itu dia cari partnernya. Contohnya begini, Ronaldo, gimana Messi? Dia bilang, ya itu pasti itu. Ya itu selalu begitu. Seorang pelatih pasti minta rekomendasi. Dia bilang merem aja deh kalau terus menurut Atalanta gimana musim ini kan lagi jadi menonjol banget nih. Saya pernah nonton Atalanta pada waktu itu lawan Lazio ya. Ketika Lazio kalah kan. Kemarin ya 3-2. Menang 2 comeback. Iya. 3-2. Iya. Terus prediksi anak saya bilang apa sih katanya ini 2 gol saya bilang ini akan menang dia. Lihat aja nanti ini karena faktornya apa satu? Sutradara lapangan yang gaya bukan Maradona bukan apa tapi dia bisa menentukan kemenangan. Gomez itu Papu itu dia penting itu kreator itu akhirnya kalah kan dia bisa balikan dari itu gila Atalanta. Saya sempat dialog karena anak saya dari Italia bebas berdialog dengan saya karena dia juga pemain bola. Mbak Mai tadi prediksi begini saya lihat tuh Pak, ini main bola 90 menit belum kelar, belum tutup buku, ternyata dia balik itu baru tahu. Dan kakaknya ada juga ngikutin suara tiap dia ada Atalanta, wah ini karena dia tahu Atalanta kan ujungnya kurang bisa dianggap enteng gitu. Kemarin aja main di luar kandang juga agak
Terus peluangnya di UCL gimana nih Bung dengan sistem baru UCL cuman 1 leg karena pandemi? Ya sulit sekali ya. Sulit ya justru. Bukan malah justru lebih ini ya, bukan sih gampang, maksudnya bukan lebih gampang ya, maksudnya faktor nggak ada penonton, mental juga jadinya nggak begitu Ya karena saya lihat ini yang apa namanya yang membuat sepak bola itu lupa bahwa COVID ini tidak bisa seorang pemain 2 hari main terus satu ini. Itu juga harus Iya sih. Karena itu sepak bola tuh menunggunya seminggu baru main di minggu depan. Harusnya begitu memang ya. Ini dalam Fisik sih dilihat hancur semuanya banget. hancur. Jadi saya sulit Susah ya, dalam di UCL. pertanyaan itu secara apa namanya objektif saya harus membela atau itu. Jadi itu yang harus dihitung, Pak. Sepak bola identik dengan kesehatan juga. Ya, apalagi Atalanta juga menjalankan ya dua Ya, sekarang ada kompetisi Liga sama UCL. water breaking. Jadi waktu Ada saya water katakan saya waktu bawa Milan, saya bilang humidity begini langsung dia bilang per 5 menit ini Per 5 menit. harus ambil air. Jadi saya itu waktu zaman nggak ada COVID itu memberhentikan 2 kali 90 menit dia harus lari, harus menutup, harus Habis konsentrasi stamina, habis itu. Makanya dia itu kurang terus kan dia mau minum juga itu. Kalau dia minum kelebihan akan nggak jalan, tapi dia kalau kurang juga itu jadi mesti pas sama itu. Ini sulit saya dalam aktivitas dengan keadaan COVID Susah di ya? sebuah pertanyaan yang Oke, Anda tanya oke. tadi. Itu. Berarti sulit. sesuai jawaban Bung Ren sesuai sama Tomasi yang ketua asosiasi pemain. Iya. Iya. Dia bilang jadwal terlalu padat ini berbahaya buat kesehatan pemain nantinya. Iya, karena sepak bola itu bukan ini dia mengatakan ini saya bukan mencari uang ini kayak Indonesia. Rumputnya bagaimana? Kalau pemain-pemain center kakinya gimana? Karena dia bilang hidup kami dari kaki katanya. Iya, Gitu. Jadi Rumput dijaga jadi banget. itu kadang-kadang orang nggak tahu dan itu makanya saya dalam objektivitas menjawab tadi sulitlah saya tidak menganggap bahwa COVID ini tidak bencana sebenarnya. Tapi kalau tidak bermain bola bencana juga bagi pemain. Gitu. Iya. Serba salah kondisinya. Serba salah. Oh, iya. Oke. Sebenarnya waktu saya bawa Milan itu jadi contoh deh. Saya bilang, Capello, ini kan waktunya istirahat, artinya jalan-jalan. Kalau musim panas tidak ada, tidak ada hari berhenti untuk latihan. Jadi di tempat hotel juga, kebetulan di Bali itu pasir. Itu namanya Presiden Panucci harus memimpin latihan lari, latihan ini segala harus berlatih dia. Dia nggak bisa ngindarin itu, harus berlatih untuk jaga badan. Iya. Jadi itu tidak ada hari berhenti ini karena kontrak pun mendorong mereka Menyuruh itu. mereka, Tapi mewajibkan kalau, mereka. kalau penyakit ini dia mainin tiba-tiba malamnya pemain yang top-topnya, nah ini kan bisa berubah itu yang namanya. Berarti di kontrak itu misalkan kan pemain dalam satu musim kan biasanya pemain itu dikontrak 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, musim itu kan 1 tahun ibaratnya. Nah, kan ada holiday itu. Nah, pas libur itu tetap mereka ada kontrak terikat kontrak juga. Maksudnya pas di kontraknya itu ada nggak kalau libur lu tetap harus latihan, harus begini, atau memang pas libur mereka dibebasin? Dibebasin, tapi automatically mereka sudah disiplin. Tetapi kalau nanti di libur tiba-tiba dia harus melakukan satu skema apa namanya rancangan latihan, yaitu tadi uji coba segala, dia harus ikut gitu. Iya, ya, pre-seasonnya lah ya. Ya, Oke. pre-seasonnya gitu ya itu. Gitu. Oke. Tadi udah lumayan panjang nih kita obrolan nih. Oke. Sekarang mungkin apa ya? Buat pesan-pesan Bung Rai buat tifosi-tifosi di era sekarang nih untuk cara menikmati sepak bola gitu. Mungkin kan sekarang banyak kan kalau nonton bola tuh cuman sebatas debat soal permainannya atau apa gitu. Statistik. Ya atau cuman dari nonton live score kayak gitu-gitu cuman lihat dari internet bikin kesimpulan sendiri. Nah, mungkin buat Bung Rai yang udah pernah nonton langsung dan punya pengalaman meliput sepak bola secara langsung di Italia gitu. Pesan-pesannya buat tifosi di era sekarang gimana nih? Serba Iya. digital kayak gitu. Ya, Era milenial. saya adalah pengamat yang beruntung. Saya ada di sebuah negara yang adidaya sepak bolanya juga dianggap di Indonesia menjadi kelebihan tersendiri. Yeah. Gitu. Jadi memang harus secara ilmiah daripada cara saya mengamati sepak bola gitu. Jadi kalau ilmu ini nggak ada melekat pada diri saya, sulit saya nggak berada di sini dengan gitu. Iya, ini sulit ya. Jadi saya katakan bahwa sepak bola sebenarnya memang
harus dibungkus oleh sebuah keilmuan tersendiri yang dimana ini jadi ritual para tifosi untuk kapan dia bisa menang, kapan dia bisa terhibur sama ini gitu. Itu sampai kita juga ini ketika ada Serie A ini usaha saya untuk membawa lewat RCTI tadi saya katakan ketika saya libur langsung ex wartawan bola Linda Wayudi mengambil saya ketemu bilang saya jadi direktur namanya olahraga di TV RCTI. Dan ini saya bilang ambil tayangan itulah tadinya sejarah Serie A itu untuk menunjukkan bahwa Legend ini. itulah jadi berkembang dan saya berada sekarang di sini dan masih dalam kontinuitas berbicara Serie A gitu dan juga sepak bola Inggris tentunya ya kalau ada sedangan itu. Jadi rencana kedepannya nih Bung Ray mau bikin apa nih buat apa masih bikin analisa di YouTube? Nih buat yang belum nonton silakan subscribe Channelnya Bung Ray di Rayana Jaka Surya. Ya. Tulisannya tuh nanti ada di bawah sini nih tulisan channelnya nih bisa di klik aja di sini atau di atas ya. Atas samping kanan kiri di mana ada. Nanti bisa langsung di subscribe channelnya Bung Ray. Di situ membahas ini juga Bung ya kayak preview gitu-gitu ya. Sekali ya. Mantap. Bisa ya, gitu. Berarti untuk kedepannya masih pekerjaannya masih di seputar sepak bola lah ya. Itu udah passion Bung ya. Ya bukan fashion ya Allah udah memberikan ilmu sendiri yang saya bisa nikmati gitu. Udah ditakdirkan gitu. Iya artinya bola itu merapatkan kita untuk objektif bahwa menang kalah itu hal yang biasa. Terus Pemersatu bangsa bola. Jadi itu gitu. Oke. Ya. Saya harus berada di posisi itu gitu. Oke deh. Mungkin dari kita cukup sampai di sini kali ya. Ya cukup lah. Kita ngobrol kupas tuntas. Bung Ray. Oke. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lagi hal lain ya. Iya. Sama Bung Ray juga dan Bung Ray juga tentu saja masih mengikuti Serie A sampai kapan Jelas dong. Sampai kapan? Ya. Tetap menjadi tifosi. Saya kadang-kadang bukan Serie A aja dimintakan pembahasan semua karena ilmunya dasar basicnya bola adalah bola. Gitu. Iya. Ya, Sama aja gitu sebenarnya. Hanya pada kelebihan-kelebihan dari pelatih yang kuat tidak ada di situ atau pemain yang kuat. Jadi itu. Oke. Terima kasih banyak Bung. Makasih banyak Bung Ray. Ya, terima kasih. Ciao. Oke sekian dari kami. Ciao. Ciao.